Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan kita boleh menikmati hari yang baru di minggu ini. Sebelum kita bersama-sama menikmati aktivitas hidup kita pada hari ini, mari terlebih dahulu kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari yang baru, waktu, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk menikmati kembali aktivitas kami. Kiranya Tuhan, sebelum kami memulai semua aktivitas kami pada hari ini, Tuhan boleh memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami, kuatkanlah kami, bimbinglah kami, supaya firman-Mu boleh menjadi rema dan menuntun langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Suling 17 April 2023. Mengapa situasi buruk terjadi? Bacaan Alkitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 32 sampai 43. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 35 dan 42. Karena rumah bocor parah dan tak tertahankan, meski bergumul akhirnya saya memanggil tukang. Ternyata dibutuhkan dana cukup besar untuk material dan gaji beberapa hari. Jumat itu saya tahu Sabtu pekerjaan bisa selesai. Namun hari berubah jadi mengesalkan ketika tukang bilang Sabtu ada acara, maka terpaksa baru dilanjut minggu depan. Lalu ketika akhirnya saya tinggal untuk berangkat kerja, baru sampai kantor saya mendapat laporan bahwa salah satu asbes pecah dan tukang jatuh. Selain tak bisa membayangkan bagaimana keadaan tukang, dana yang dikeluarkan juga akan bertambah untuk membeli asbes lagi dan mengobati tukang. Saya langsung pulang, jengkel dan bertanya, "Mengapa kau izinkan ini terjadi Tuhan? Betapa sialnya hari ini." Namun sampai di rumah keadaan lebih baik dari yang saya kira. Memang betul, besok mereka tetap tak bisa selesaikan kerja dan asbes lubang. Tapi tukangnya ternyata tidak ikut jatuh. Yang jatuh alatnya saja. Tukangnya juga bilang tak harus beli asbes, masih bisa diatur dengan material yang ada. Cukup. Saya lega, bersyukur, lalu membicarakan tentang atap yang sedang dibenarkan. Saya jadi melihat atap itu kurang dipasang tinggi. Tukang bilang masih bisa ditinggikan, mumpung belum terlanjur. Setelahnya, saya langsung ingat. Saya merasa awal hari itu tidak baik dan saya pulang karena kabar buruk. Tapi akhirnya hal baiklah yang terjadi. Kesalahan fatal yang hampir dilakukan dan bisa berpotensi membuat saya sangat kecewa, yaitu memasang atap terlalu rendah, bisa diantisipasi. Dan saya bisa mendapat atap yang lebih tinggi yang saya mau. Apakah ini maksud yang Tuhan selipkan? Jika kita membaca selengkapnya nas di atas, kita akan mendapati dua peristiwa sengsara atau duka, yaitu seorang di Lida bernama Eneas yang 8 tahun hanya terbaring saja karena lumpuh, dan seorang perempuan baik di Yope bernama Tabita atau Dorcas yang meninggal dan menjadikan banyak orang yang selalu dibantunya sangat berduka. Hal Eneas relatif jarang diceritakan. Semua orang banyak membahas Dorcas yang dibangkitkan Allah lewat Petrus. Padahal sebelumnya Eneaslah yang lebih dahulu disembuhkan Allah, masih lewat Petrus, dan dari situlah Petrus dipanggil sehingga Dorcas dibangkitkan. Tapi tahukah beda kedua mujizat ini? Tidak ada orang yang meminta bagi Eneas agar ia dikunjungi dan disembuhkan. Petrus datang sendiri dan seolah-olah tiba-tiba. Sebaliknya, mendengar mujizat Eneas, orang-orang yang mengasihi Dorcas yang berada sekitar 15-17 kilometer mendatangi Petrus dan memintakan pertolongan. Tapi satu hal yang sama adalah hasil kedua mujizat itu. Bukan hanya Eneas yang sembuh dan Dorcas yang hidup lagi, namun banyak sekali orang di kedua daerah itu dan sekitarnya menjadi percaya. Itulah sebenarnya maksud Tuhan. Mungkin Eneas bertanya, kenapa 8 tahun baru ada pertolongan? Mungkin karena di saat itulah Dorcas akan mati. Tuhan membuat pertolongan dan mujizat ganda. Pertama, mujizat atas hal-hal mustahil.
perkelumpuhan yang sudah menahun, dan atas orang yang sudah mati. Kedua, kejadian besar di dua tempat berdekatan pasti efeknya lebih berasa. Ya, Tuhan bisa punya maksudnya. Dan secara personal, Eneas juga Dorcas pasti jadi mengetahui siapakah Tuhan secara pribadi dan semestinya termasuk di antara orang-orang yang menjadi lebih percaya. Janganlah terburu-buru menghakimi situasi. Carilah perspektif Tuhan dan tengoklah dari sudut sana. Pokok doa hari ini, mari berdoa untuk pelayanan Pendeta Samuel dan keluarga agar terus dalam hikmat dan pemeliharaan Tuhan. Amin. Demikianlah renungan suling pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.